Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 yang saya banggakan. Semoga kita semua hari ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa mengikuti kelas ini dengan baik dan tentunya semangat. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Lalu Wahyudi Adiguna, SPI MM, yang kebetulan di dalam lembaga BPSDM kami diamanahkan sebagai sekretaris badan, dan alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengampu salah satu mata diklat, yaitu agenda 2 tentang berakhlak, di mana hari ini kita akan mencoba memasuki materi berakhlak yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Adik-adik dan saudaraku semua, apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Nah, di sini coba kita telaah sedikit deskripsi singkat tentang berorientasi pelayanan, yaitu pertama, mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Adik-adikku semua, ada 2 hal yang perlu kita pahami terkait dengan berorientasi pelayanan ini, yaitu pertama adalah konsep pelayanan publik itu sendiri, kemudian kedua yaitu berorientasi pelayanan. Kemudian definisi dari pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian asas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pertama, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik ini, pertama kepentingan umum. Jadi memang pelayanan publik ini dihajatkan adalah untuk memfasilitasi seluruh kepentingan masyarakat umum, baik itu yang sifatnya perizinan atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang lain. Kemudian pelayanan publik ini dihajatkan memang agar terjadi adanya kepastian hukum. Sebagai contoh misalnya ada Dinas Dukcapil yang menerbitkan KTP dan kartu keluarga, bahkan akte kelahiran, itu dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi warga negara. Kemudian dalam pelayanan publik ini juga diasaskan kesamaan hak. Jadi semua masyarakat warga negara Indonesia itu mempunyai kesamaan hak dalam akses pelayanan publik. Kemudian adalah keseimbangan hak dan kewajiban keprofesionalan, yaitu negara dalam hal ini memfasilitasi hak-hak warga negara, kemudian juga mengakomodir daripada implementasi kebijakan-kebijakan kita semua sebagai warga negara. Dan pelayanan publik itu bersifat partisipatif, artinya ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Kemudian yaitu yang keenam, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Artinya pelayanan publik itu tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap
unsur-unsur seperti suku, perbedaan suku, agama, ras, jangan sampai ada perbedaan agama, kemudian terjadi perbedaan-perbedaan atau diskriminasi dalam pelayanan publik. Sebagai contoh, misalnya di suatu daerah atau provinsi di mana ada mayoritas penduduknya itu beragama tertentu misalnya, kemudian melakukan pelayanan publik yang diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain. Kemudian pelayanan publik itu harus berasaskan keterbukaan. Artinya masyarakat itu perlu tahu, diberikan informasi, diberikan pemahaman, dan diberikan akses informasi yang cukup terkait dengan pelayanan publik yang diberikan. Kemudian yang kedelapan yaitu akuntabilitas. Artinya pelayanan publik itu bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga tidak ada praktik-praktik manipulatif ataupun diskriminatif seperti poin 6 tadi. Kemudian fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Sebagai contoh, pelayanan publik itu harus mampu memberikan akses atau kemudahan yang sama bagi penyandang difabel misalnya, atau kelompok-kelompok masyarakat rentan yang lain. Kemudian adanya jaminan ketepatan waktu. Jadi jangan sampai pelayanan publik itu memberikan pelayanan dalam waktu yang tidak jelas. Misalnya suatu kantor pelayanan publik itu bukanya nggak jelas jam berapa, tutupnya semau gue. Terus kemudian waktu pelaksanaan pelayanan publiknya juga yang harusnya misalnya selesai dalam waktu 1 jam misalnya, tapi kemudian dilama-lamain menjadi 1 hari atau bahkan lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi memang sudah selayaknya pelayanan publik itu diberikan semudah mungkin ya kepada masyarakat. Artinya kalau bisa pelayanan publik itu dilakukan di area-area yang menjadi akses paling dekat kepada masyarakat sekitar, tidak perlu orang harus pergi jauh dari tempat tinggalnya atau tempat beraktivitasnya untuk mendapatkan pelayanan publik seperti itu. Kemudian bagaimana sih kita membangun budaya pelayanan prima? Ya, kalau kita berbicara pelayanan publik, maka kita harus berbicara tentang pelayanan yang prima. Pertama, budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Sehingga unsur pelayan publik itu sendiri haruslah pertama itu berasal atau dilakukan oleh tim yang solid ya. Jadi pelayanan publik itu tidak boleh dia kerja sendiri-sendiri, tetapi harus dalam bentuk tim yang berkolaborasi secara solid. Kemudian kedua yaitu pemahaman tentang pelayanan prima itu sendiri. Seperti apa sih pelayanan prima itu? Saya kira bisa kita flashback kepada asas pelayanan publik dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yaitu pemberian pelayanan prima akan berimplikasi kepada kemajuan organisasi. Tentunya pelayanan prima yang kita berikan itu akan mampu memproyeksikan kinerja-kinerja organisasi. Target-target pelayanan publik itu tentunya akan juga menjadi target-target indikator kinerja organisasi itu sendiri. Sehingga semakin baik kita memberikan pelayanan publik, semakin prima pelayanan kita, maka kinerja organisasi juga akan semakin meningkat atau semakin cepat tercapai. Kemudian nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, the world class government, pemerintah telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Sehingga dengan ASN berakhlak ini diharapkan pelayanan publik di negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan semakin baik dari sisi pelayan publiknya sendiri maupun publik yang dilayani. Kemudian dari situ juga diharapkan akan timbul national pride dalam sisi pelayanan publik sehingga kita betul-betul merasa
bangga sebagai pelayan masyarakat. Akhirnya bangga melayani bangsa kita sendiri. Kemudian saudara-saudaraku semua, peserta Diklat SAR, CPNS, kriteria berorientasi pelayanan itu pertama, ASN harus memiliki kode etik atau Code of Ethics untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Kemudian untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku atau Code of Conduct yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Kemudian pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Jangan kita sebagai ASN justru merasa terpaksa atau merasa setengah hati dalam melakukan pelayanan publik. Apalagi bagi yang Muslim, ketika bekerja itu dianggap sebagai suatu ibadah, justru kita akan berlomba-lomba mengejar kualitas daripada pelayanan publik yang kita lakukan. Kemudian berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN berakhlak yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku berorientasi pelayanan yang semestinya dipahami dan diimplementasi oleh setiap ASN, instansi tempatnya bertugas yaitu terdiri dari pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasar yang dapat diwujudkan yaitu pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan. Yang kedua ini diantaranya pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, kemudian memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang terakhir yaitu memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian cara melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ini ada 2 poin yang kita tekankan, yaitu pertama, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Jadinya ada mekanisme pertanggungjawaban dalam pelayanan publik itu sendiri, bagi pelayanan publik itu sendiri, sehingga ada semacam jaminan kualitas terhadap pelayanan publik yang diberikan. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Tantangan eksternalnya adalah salah satunya kondisi geografis yang sulit. Bisa jadi orang yang tinggal jauh dari akses pelayanan publik seperti di pelosok harus mengurus KTP misalnya, rumahnya di Udik, di pelosok, mereka harus mengaksesnya ke kota besar, sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana kemudian menyamaratakan pelayanan publik itu dari sisi aksesibilitasnya ke pelosok-pelosok. Kemudian infrastruktur yang belum memadai, kondisi jalan, jaringan transportasi, dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kemudian adat kebiasaan atau sikap masyarakat. Ini sering pelayanan publik itu sering berbenturan dengan adat kebiasaan atau sikap masyarakat. Yang biasanya di masyarakat kota minta pelayanan dengan cepat sesuai dengan perkembangan teknologi, tetapi mungkin tidak demikian dengan saudara-saudara kita yang masih memegang teguh adat kebiasaan di beberapa tempat atau lokasi masyarakat tertentu. Kemudian secara internal ya, secara klasik itu masalah anggaran yang sering terbatas, kemudian kurangnya jumlah SDM yang punya kompetensi dalam pelayanan publik, kemudian juga belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Itu termasuk tantangan-tantangan yang perlu menjadi buah pikiran kita masing-masing ke depan. Kemudian berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan itu kata kuncinya yaitu responsivitas,
kemudian kualitas, dan kepuasan pelayanan publik itu sendiri. Kemudian kode etiknya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan sampai pelayanan publik yang diberikan itu justru tidak selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi pelayanan publik itu harus mampu memberikan tidak saja keamanan dan kepastian hukum, tetapi juga kenyamanan bagi penerima pelayanan publik itu sendiri. Tidak boleh lagi ada pelayanan yang ketus, yang tidak senyum, tidak ramah, dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik nanti ke depan ketika sudah memulai tugasnya di OPD masing-masing itu agar setiap hari berlatih minimal senyum di depan kaca ya, sehingga jelas muka Anda pada saat melakukan pelayanan publik itu sudah bagaimana semestinya apa tidak, jutak apa tidak. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Artinya seiring dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis, arus teknologi dan informasi yang sedemikian gencar di era ini, maka kita sebagai pelayan publik itu tidak boleh apatis, harus selalu setiap saat mengupdate diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan berkualitas dari pelayanan-pelayanan publik sebelumnya. Saudara-saudara semua, sekian dan terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan mampu menambah hasanah pengetahuan bagi rekan-rekan saudaraku semua peserta Latsar CPNS tahun 2023. Kurang lebihnya saya selaku pengampu memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.